warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nurul Syaputra, NIM 2019-01-2055. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kerja bangku. Kerja bangku adalah proses pengerjaan benda kerja yang dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia. Dengan adanya kerja bangku ini diharapkan dapat menghasilkan pekerjaan yang kompeten dalam membentuk benda kerja. Jenis pekerjaan dalam benda kerja bangku. Ada berbagai macam pekerjaan yang tergolong dalam kompetisi kerja bangku, antara lain yang pertama mengikir, kedua memahat, tiga menggergaji, dan yang terakhir keempat menggambar. Adapun peralatan kerja bangku, dari beberapa pekerjaan di atas ada beberapa peralatan yang bisa digunakan, antara lain kikir. Kikir merupakan salah satu alat kerja bangku yang berfungsi untuk mengikis permukaan benda kerja. Yang kedua, gergaji merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk keperluan pemotongan. Yang ketiga ada tap. Tap merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk membuat ulir dalam atau pada lubang. Ukuran ulir pada tap ada bermacam-macam, umumnya tertulis pada bagian batang tap. Yang keempat, handle tap. Handle tap merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk memutar tap. Yang kelima ada snai. Snai digunakan untuk membuat ulir luar atau baut. Ukuran ulir pada snai bermacam-macam, umumnya tercantum pada snai. Yang keenam, handle snai. Handle snai merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk dudukan snai sehingga mudah untuk diputar. Berbeda dengan handle tap, handle ini tidak bisa diubah ukurannya. Yang ketujuh ada ragum. Ragum merupakan alat kerja bangku yang berfungsi untuk menjepit benda kerja yang diproses. Yang kedelapan ada meja perata. Merupakan alat kerja bangku untuk digunakan keperluan menggambar garis pada benda kerja. Yang kesembilan, penitik. Merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk membuat suatu titik pada benda kerja. Yang ke-10 ada mister baja atau penggaris. Merupakan alat kerja bangku untuk mengukur dan membantu untuk menggambar garis pada benda kerja. Yang ke-11 ada penyiku. Alat kerja bangku yang berfungsi untuk memastikan kedudukan dua bidang tegak lurus atau siku-siku. Yang ke-12 ada penggores, merupakan alat bangku yang merupakan alat yang digunakan untuk membuat atau menggambar garis pada benda kerja. Yang ke-12 alat ini digunakan palu. Alat ini digunakan untuk memukul penitik. Yang ke-14 ada pahat. Alat kerja bangku digunakan untuk membentuk benda kerja. Yang ke-15 ada stem huruf dan angka. Alat yang digunakan untuk membentuk huruf dan angka. Yang ke-16 ada pemotong plat, digunakan untuk memotong plat. Yang ke-17 atau yang terakhir bukan alat ukur ketinggian. Alat ini digunakan di atas meja perata. Anda bisa membuat garis dengan tinggi yang presisi dengan alat ini. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Aji Putranto dengan NIM 2019-01-2054. Di sini saya akan menjelaskan teknik mengikir. Pengertian teknik mengikir. Mengikir adalah salah satu kegiatan meratakan permukaan benda kerja hingga mencapai ukuran, kerataan, dan kehalusan tertentu dengan menggunakan kikir yang dilakukan dengan tangan. Dalam hal ini, untuk mendapatkan hasil pengikiran yang presisi dan maksimal, diperlukan pemahaman tentang jenis dan karakteristik kikir sebagai alat peraut atau pengikis dan teknik-teknik mengikir yang baik. Selain itu, pekerjaan mengikir juga diperlukan tenaga yang kuat dan harus telaten, ulet, dan teliti. Dengan demikian, pekerjaan mengikir dapat dikatakan sebagai dasar keterampilan untuk pembentukan seseorang menjadi praktisi permesinan yang profesional dan handal. Perlu diketahui bahwa kegiatan mengikir bukan hanya meratakan dan menghaluskan sebuah permukaan benda kerja hingga mencapai ukuran, kerataan, dan kehalusan tertentu, melainkan juga harus mencapai kesejajaran dan kesikuannya.
menentukan bidang dasar. Yang dimaksud dengan bidang dasar adalah bidang yang dijadikan acuan untuk pengambilan ukuran, kesikuan, dan kesejajaran terhadap bidang lain. Suatu pekerjaan yang berbentuk balok minimal harus mempunyai 3 bidang dasar, di mana bidang dasar tersebut diambil dari bidang yang berbatasan satu sama lain, karena fungsinya sebagai acuan terhadap bidang yang lain. Maka bidang dasar harus rata dan menyiku satu sama lain. Bidang dasar ditentukan secara berurutan, mulai dari bidang yang paling luas hingga yang paling kecil, serta demikian pula dengan urutan pengerjaannya. Mengatur ketinggian ragum. Ketinggian ragum harus diatur sesuai dengan kebutuhan pengerjaan. Untuk pengerjaan kasar, di mana tenaga pengerjaan diperlukan lebih besar, tinggi ragum diatur lebih rendah. Untuk pengerjaan presisi, ragum diatur lebih tinggi, dan untuk pengerjaan yang umum, tinggi ragum diatur setinggi siku pada lengan. Cara kerja: siapkan benda kerja dan alat-alat yang digunakan. Gunakan pakaian pengaman dan kaos tangan sebagai pelindung tangan. Jepit benda kerja dengan ragum dengan 3/4 bagian benda terjepit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genal Nurjaya dengan NIM 20190120063. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggergaji. Terdapat cara yang sudah teruji mampu memberikan formula pemotongan terbaik dan efektif plus aman untuk menggergaji. Yang pertama adalah membuat alur. Tinggi mulut catok atau ragum sama seperti pada waktu mengikir. Bagian yang digergaji harus sedekat mungkin dengan mulut catok atau ragum. Pada permulaan menggergaji, tahan sisi gergaji dengan ibu jari A. Namun untuk pemotongan dianggap presisi B, sebelum digergaji benda kerja harus ditandai terlebih dahulu dengan kikir segitiga sehingga jalan awal penggergajian. Sebagai awal penggergajian, kedudukan gergaji menyudut 15 derajat. Selanjutnya gergajilah bagian sisi terlebih dahulu yang lambat laun sudutnya makin kecil. Pemotong benda kerja. Potonglah benda kerja pada bagian yang dekat dengan mulut catok ragum. Untuk pemotongan yang berat, tekan gergaji cukup besar. Namun untuk pemotongan yang perlu lurus hasilnya, tekan gergaji harus ringan. Mulailah dari sisi depan dengan posisi gergaji menukik dengan kemiringan sedang. Tekan diberikan saat gergaji didorong ke depan.